Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul ardina was samawati al-ula, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Nabiyyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Sahadat ulama al-ajilla wal fudala, para alim ulama, bil khusus Fadilatul Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf As-Segaf bersama Syarifah Hani. Mudah-mudahan beliau dikaruniai panjang umur, tambah kuat, tambah hebat, tambah bermartabat dunia akhirat. Yang kita hormati Mbah Yai Amjad, kemudian Rais Syuriah PCI NU Taiwan, Ketua Kanfidia PCI NU Taiwan, berikut seluruh pengurus ranting NU baik dari Syuriah Kanfidia, kelembagaan berikut banom-banomnya, spesial pengurus muslimat dan ansor, izin harus saya berdiri. Mohon maaf saya berdiri, jangan perhatikan baju saya yang tak karu-karuan karena saya kedinginan. Ini bajunya rangkep 4. Yang sama-sama kita hormati Bapak Arif Sulistyo, Ketua KDEI Taipei, kemudian seluruh tamu undangan, tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa saya sebut satu persatu. Saudul Fatah yang makin keren hari ini, Saudul Fatah luar biasa. Luar biasanya Saudul Fatah karena ada Harsa, ada Hakim, apalagi ada Luki, ada Afi, tambah ada Bima. Tentu saja banser-banser Taiwan yang mulai dulu sampai hari ini makin keren. Tepuk tangan untuk banser Taiwan. Alhamdulillah, hari ini kita diizinkan Allah untuk bersilaturahim, bersolawat, berzikir, berdoa, bertolabil ilmi dalam keadaan sehat. Saya yakin yang hadir di sini semuanya orang-orang sehat.
Buktinya nggak ada yang diinfus, nggak ada yang diangkut pakai ambulan, nggak ada yang ditandu. Itu tandanya sehat, alhamdulillah. Dan sehatnya disertai dengan afiat. Kalau digabung namanya sehat wal afiat. Kalau bahasa Arabnya sihah wa afiat. Tapi kita orang Indonesia jadi sehat wal afiat, kayak istirahat. Kalau orang Indonesia jadi istirahat. Para jamaah, sehat wal afiat itu artinya sehat yang digunakan untuk menjalankan taat, sehat yang dipakai beribadah, sehat yang digunakan untuk mendekat kepada Allah. Sehat wal afiat itu sehat yang tidak digunakan untuk bermaksiat. Karena mohon maaf, banyak orang yang sehat tapi tidak afiat. Artinya badannya sehat tapi hobinya maksiat, tubuhnya sehat perbuatannya jahat. Itu sehat yang tidak afiat. Dan setahu saya 99,9% para pelaku maksiat itu adalah orang-orang yang badannya sehat. Betul? Yang suka nyolong, yang suka nyuri, yang suka korupsi, itu kebanyakan orang yang badannya sakit apa sehat? Sehat tapi tidak afiat. Yang suka berantem, yang suka tukaran, yang suka mendem, yang suka dugem, ajuk, itu orang-orang yang badannya sakit apa sehat? Sehat tapi tidak afiat. Maaf, yang suka ngerasani, yang suka ngomel, itu kebanyakan orang-orang yang badannya sakit apa sehat? Sehat. Ini orangnya datang, orangnya pakai masker, dan orangnya kedinginan. Tubuhnya sehat tapi perbuatannya maksiat, itu sehat yang tidak afiat. Alhamdulillah kita dikaruniai tubuh yang sehat dan kita tidak bermaksiat. Kita dikaruniai badan yang sehat, mau bersolawat. Oh, ini luar biasa. Badannya sehat, mau zikir, mau ikut ngaji, mau mendekat kepada Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Lah kalau orang sakit, dia mau mendekat kepada Allah, wajar. Emang lagi sakit, dia mau berdoa, dia mau berzikir, pantas saja. Emang dia lagi sakit. Nek tempat sehat lambene lecek, ngilok neng wong, ngonek-ngonek neng wong, misuh-misuh. Begitu sakit langsung Allah, ya Allah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Wajar, emang lagi sakit. Lah kita ini nggak sakit, kita ini dikaruniai badan yang sehat, mau mendekat kepada Allah. Ini luar biasa. Yang paling parah itu ada orang udah sakit, dia nggak mau mendekat kepada Allah. Sakit, nggak mau berzikir, nggak mau berdoa. Para jamaah, mudah-mudahan kita ini senantiasa dikaruniai ibadah yang istiqomah. Mudah-mudahan selalu dikaruniai sehat wal afiat. Mudah-mudahan seluruh yang hadir di majelis ini, termasuk orang-orang yang selalu dikaruniai oleh Allah hidayah, ma'unah, maghfirah, rahmah dan barokah serta ridhonya. Mudah-mudahan semuanya yang ada di majelis ini
termasuk orang-orang yang digolongkan sebagai umat ijabah yang layak dan berhak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang ada di majelis ini adalah orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan dan pertolongan dari Allah untuk terus berikhtiar maksimal menggapai keselamatan, kemuliaan, kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin Allahumma. Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, pertama tentu saya mengucapkan selamat dan sukses untuk Ansor dan Muslimat PCI-NO Taipei, Taiwan, pokoknya tai-tai nantok nih. Dan ini spesial menurut saya karena kebetulan di bulan Desember di tanggal 22 yang bertepatan dengan Hari Ibu. Kalau di negara kita ini bertepatan dengan Hari Ibu, karenanya saya juga mengucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu yang hebat dan untuk calon-calon ibu yang hebat-hebat. Tanpa ibu manusia bukan siapa-siapa. Ibu adalah figur yang takkan pernah tergantikan, karena ibu bisa berperan sebagai bapak, tapi bapak gak akan pernah bisa berperan sebagai ibu. Dalam banyak hal laki-laki memang kalah dengan perempuan. Perempuan ditinggal mati suami namanya janda, bisa kok, mampu kok mendidik dan mengantarkan anak-anaknya menjadi orang-orang hebat dan sukses. Tapi kalau laki-laki ditinggal istri jadi duda, stres. Maka dibalik laki-laki yang hebat pasti ada istri yang kuat, dan dibalik istri yang sukses pasti ada suami yang stres. Seorang janda, maaf ya, ditinggal mati suami jadi janda, punya anak kecil-kecil 4, sama laki-laki ditinggal istri jadi duda, punya anak-anak kecil 4. Kira-kira anak-anaknya lebih tertib, lebih rapi, anaknya duda apa anaknya janda? Anaknya rondo yo tertib, sekolahnya rajin, ngajine pinter, awake bersih, pakaiannya rapi, ambune wangi. Soalnya gue pinter ngeramut. Anaknya duda ora rupa-rupa anak, tengik lebus jemburis, adus ya arang-arang, nek orang kodanan ya ora adus. Umpamanya bapaknya iso ngrumat. Maka mohon maaf, banyak tokoh-tokoh hebat di dunia ini ternyata hasil didikane rondo. Imam Ghazali itu didikane rondo. Syekh Abdul Qadir Jailani didikane rondo. Masih dalam kandungan, sampun Habib aman. Syekh Abdul Qadir Jailani itu masih dalam kandungan, abahnya udah meninggal. Imam Syafi'i masih kecil, abahnya udah meninggal. Bahkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga didikane rondo, masih dalam kandungan, abahnya sudah meninggal. Presiden-presiden Indonesia itu rata-rata didikane rondo. Bung Karno didikane rondo, masih kecil, bapaknya udah meninggal. Pak Harto didikane rondo, masih kecil, bapaknya udah meninggal. Gus Dur didikane rondo, abahnya Gus Dur, Allah yarham, Kiai Haji Wahid Hasyim, itu wafat di usia 39 tahun. Kok semuanya pada perhatian sama aku sih? Udah, makasih. Kekasihku aja tak tolak, apalagi kamu.
udah gini aja. Gini, abahnya Gus Dur, Allah yarham, Kiai Haji Wahid Hasyim, itu wafat di usia 39 tahun dalam sebuah kecelakaan. Gus Dur sama adiknya yang masih kecil-kecil itu didiane rondo. Pak Jokowi didiane rondo. Pokoknya presiden-presiden Indonesia itu didiane rondo kabeh. Hidup rondo. Masya Allah. Ya Allah ya Karim. Oke, Madrasatul Ulam. Izin apa Ibu adalah madrasah pertama, lembaga pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Maka laki-laki sekarang nggak boleh terlalu menggaya kalau berhadapan dengan perempuan. Perempuan zaman ini banyak yang jauh lebih hebat daripada laki-laki. Saya udah sering sampaikan apa yang dimiliki laki-laki, sekarang perempuan juga memilikinya. Banyak perempuan-perempuan yang prestasinya lebih hebat daripada laki-laki. Laki-laki bisa apa, perempuan sekarang juga bisa. Laki-laki punya apa, perempuan sekarang juga punya. Kalau diadu, menang perempuannya. Saya sering sampaikan, laki-laki mengandalkan ijazah, perempuan zaman ini juga punya ijazah plus wajah. 1-0. Laki-laki mengandalkan kelulusan, perempuan zaman ini juga punya kelulusan plus kemulusan. 2-0. Laki-laki mengandalkan keterampilan, perempuan zaman ini juga punya keterampilan plus penampilan. 3-0. Halo. Laki-laki mengandalkan skill, perempuan zaman ini juga punya skill plus skill. 4-0. Ora usah ditambah sapa ngomong pendel-pendel antem itu san. 4-0. Dan jangan aneh gitu. Iki no Taiwan, ojo pada nono Pekalongan. Oke. Perempuan itu mampu menjadi 3 figur secara terpadu yang bisa mengantarkan anak-anaknya jadi hebat. Jadi perempuan itu bisa jadi ibu kandung, ibu susu, sekaligus ibu guru. Perempuan bisa menjadi ibu kandung yang ikhlas, ibu susu yang tuntas, ibu guru yang cerdas, mengantarkan dan mendidik anaknya di usia emas sehingga berprestasi dan berkualitas. Sama Rasulullah, ibunya 3, ada ibu kandung, ada ibu susu, ada ibu guru. Ibu kandungnya Sayyidah Aminah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman. Lah anak-anak sekarang beda. Kalau anak-anak sekarang itu ibu kandungnya Siti, ibu susunya Sapi, ibu gurunya Wifi. Coba kalau Rasulullah kan ibu kandungnya Sayyidah Aminah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman, yang ngomong sekaligus didik Nabi mulai kecil. Maka 3 ibu bisa diperankan seorang perempuan secara terpadu, mampu menjadi ibu kandung, ibu susu, sekaligus ibu guru. Ibu kandung yang ikhlas, ibu susu yang tuntas, ibu guru yang cerdas, mendidik anak di usia emas sehingga anak hebat dan berkualitas. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, itu aja. Islam mengangkat derajat wanita setinggi-tingginya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki. Kurang pas. Surga itu di bawah telapak kaki. Kurang pas. Ibu-ibu. Karena ini jamak ummahat. Rasulullah bersabdanya bukan tahta qadamil ummi,
di bawah telapak kaki ibu, enggak, tapi tahta aqdamil ummahat, di bawah telapak kaki ibu-ibu. Ini jamak, jamak itu artinya banyak. Jadi ibu itu harus banyak. Loh, kalau cuma satu ibu nggak ada surganya. Habibie guyu soalnya paham. Maaf, bukan di bawah telapak kaki bapak-bapak. Wong telapak kaki ini bapak-bapak kapal tok. Loh iya, kalau pengen tahu laki-laki itu mulia apa hina, dilihat bagaimana dia memperlakukan wanita. Ma akraman nisa illa karim, wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah memuliakan wanita kecuali dia laki-laki mulia. Tidaklah menghinakan wanita kecuali dia laki-laki hina. Bisa diartikan begini, laki-laki yang memuliakan wanita, dia adalah laki-laki mulia. Laki-laki yang suka menghinakan wanita, maka dia adalah laki-laki hina. Laki-laki yang suka mengangkat derajat wanita, itu laki-laki yang tinggi derajatnya. Laki-laki yang suka merendahkan wanita, maka dia adalah laki-laki rendah. Kalau pengen tahu laki-laki itu mulia apa hina, lihat bagaimana dia memperlakukan wanita. Ada laki-laki kok suka menghargai wanita, suka menghormati wanita, dia laki-laki berharga, dia laki-laki terhormat. Kalau ada laki-laki yang suka merendahkan dan menghinakan wanita, maka dia adalah laki-laki rendah, dia adalah laki-laki hina. Rumokno nang lanang. Loh, baik buruknya negara itu yang menentukan malah wanita kok, bukan laki-laki. An-nisa imadul bilad, wanita adalah tiang negara. Kalau laki-laki kan cuma tiang jaler. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sekarang mari kita ngaji singkat-singkat saja, mudah-mudahan waktunya nyukupi. Saudara-saudaraku semuanya, kalau kita perhatikan kehidupan akhir-akhir ini, baik kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, agak mumet, ruwet, dan memprihatinkan. Ini bagi yang mau berpikir, pasti akan merasa prihatin. Lah, jenengan-jenengan kok nampaknya biasa-biasa aja, jenengan-jenengan nampaknya kok santai-santai saja. Yaitu karena jenengan gak mikir. Mungkin jenengan gak mau mikir, atau mungkin karena gak bisa mikir. Kayaknya yang kedua ini. Bukan karena gak mau mikir, tapi gak bisa mikir. Soalnya sampean ki ganteng ayu tapi gak gelem mikir. Sekarang gak boleh bilang kayak gitu, viral. Padahal biasanya aku biasa, aku biasa goblok nang sak lapangan itu biasa. On wis cangkemku ket biyen ngono kuwi. Aman. Aman. Wis tak goblokno ora cuma wong siji, wong sak lapangan lho biasa tak goblok-goblokno. Aman. Aman. Ya pancene hapes ngono. Lah menang tak antem iki. Nek lambeku kan biyen yo wis ngene iki. Tapi kan iki lambe rezekeni. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kalau kita mau serius berpikir kehidupan akhir-akhir ini, kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ruwet, prihatin sampean kalau mau berpikir. Ayo kita berangkat dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Agama Islam itu bermula dari sebuah keterasingan,
sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Nanti kata Rasulullah, agama Islam akan kembali terasing dan dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Dalam situasi seperti itu, fatuba lil ghuraba, sangat beruntung bagi orang-orang yang terasing dan dianggap aneh. Tolong perhatikan ya, ini butuh mikir, mendalami makna hadis ini butuh mikir. Halo? Islam itu berawal dari sebuah keterasingan, sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Pada mulanya Rasulullah mendakwahkan Islam, mengajarkan Islam, mengamalkan Islam di tengah-tengah masyarakat. Itu Rasulullah terasing, terpencil, dianggap aneh, tidak ada yang mengereken. Apa mengereken? Tidak digatekkan. Temennya Rasulullah cuma sedikit. Yang nemeni Rasulullah waktu itu hanya istri tercinta Sayyidah Khadijah, kemudian sahabat karib beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian saudara sepupu yang kemudian menjadi menantu beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Boloe Kanjeng Nabi ku mek titik, koncoe Kanjeng Nabi mek titik, mengamalkan Islam di tengah komunitas masyarakat yang semuanya jahiliyah, sehingga Rasulullah terpencil, terasing, dianggap aneh. Rasulullah ibarat cahaya yang berada di tengah-tengah kegelapan yang sangat pekat mencekam. Zaman itu, halo? Terus Rasulullah memprediksi wasayaudu ghariban kama bada, suatu saat nanti. Ini Rasulullah dawuhnya sudah kurang lebih 1450 tahun yang lalu. Kata Rasulullah, suatu saat nanti agama Islam itu akan kembali terasing dan dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat seperti permulaannya dulu. Saudaraku rahimakumullah, perjalanan Islam itu sekarang kurang lebih sudah 1460 tahun lah. Kira-kira yang disabdakan Rasulullah bahwa Islam akan kembali aneh dan terasing sekarang sudah terjadi apa belum? Halo? Kan kalau sabdanya Rasulullah pasti benar, betul? Yang semangat dong. Kalau Rasulullah yang bersabda pasti benar, betul? Dan Rasulullah bersabda suatu saat Islam akan kembali terasing, Islam akan kembali aneh di tengah-tengah masyarakat, terpencil meneh. Kira-kira sekarang sudah terjadi apa belum? Belum apa sudah? Sudah apa belum? Oke. Kalau kita lihat dari ramainya jamaah-jamaah di berbagai majelis, sepertinya belum. Islam makin ramai kok sekarang. Coba kalau kita lihat majelis-majelis taklim, majelis-majelis pengajian, tablet-tablet akbar yang hadir jamaahnya ribuan, sepertinya Islam belum terasing, belum dianggap